Kembali di Bersatu Kawal Pemilu, pemirsa memasuki hari keempat masa kampanye. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya mengambil masa cutinya hari ini. Diagendakan Prabowo akan berkunjung ke sejumlah tempat di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya mengambil hak cutinya untuk mulai berkampanye ke sejumlah daerah. Diagendakan, Capres Prabowo Subianto akan berkunjung ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat pada akhir pekan. Sementara Cawapres Gibran Rakabuming Raka fokus berkampanye di wilayah Jawa Tengah. Akan lebih memfokuskan pada saat weekend untuk kepergian keluar, dan juga mengambil cuti sesuai dengan peraturan yang ada. Weekend ini kita akan ke Surabaya, ada di beberapa titik di Surabaya, dan juga kita akan ke Jawa Barat. Mas Gibran juga nanti di Solo ada final Piala U17, itu juga akan dihadiri oleh beliau. Kemudian ada beberapa acara, tapi Mas Gibran lebih banyak berkonsentrasi dulu untuk saat minggu ini di Jawa Tengah. Baru kemudian akan disusun beberapa program lainnya. Sebelum mengambil hak cuti dan mulai berkampanye, Jumat siang, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan helikopter H255M ke TNI Angkatan Udara. Helikopter ini diklaim sebagai kekuatan tambahan bagi Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Udara melalui program pengadaan alutsista. Menhan Prabowo juga meresmikan full flight simulator Airbus helikopter H255M di Landasan Udara Atang Sanjaya. Dan pada Kamis siang kemarin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengundang sejumlah influencer dan artis untuk makan siang bersama di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Mereka yang hadir diantaranya pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, aktris Selen Evalista, aktor laga Iko Uwais, selebgram Keanu, dan YouTuber Yoshua Marcelos. Dalam momen ini, Menhan Prabowo bahkan menunjukkan aksi silatnya bersama aktor film The Raid, Iko Uwais. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hari ini memimpin serah terima jabatan Sekretaris Daerah Pemkot Solo. Sebelumnya pada Kamis kemarin, Gibran memimpin langsung pelepasan 23 ASN Pemkot Solo yang purna tugas atau pensiun. Dan pada awal pekan ini, Gibran juga menerima kunjungan dari pemimpin Pondok Pesantren Ora Aji Gus Miftah di Balai Kota Solo. Dalam pertemuan tersebut, Gus Miftah mengajak Gibran bertemu kiai kampung dan bermalam di pondok pesantren di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk menyerap aspirasi para santri. Jumat sore, Prabowo Gibran hadir dalam rapat koordinasi nasional yang digelar oleh tim kampanye nasional di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula sejumlah elit partai pengusung Koalisi Indonesia Maju. Tim Liputan, B-Universe. Akan seperti apa kampanye perdana pasangan Prabowo Gibran? Sudah hadir secara virtual Wakil Komandan Komunikasi TKN Herzaki Mahendra dan pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdul Salam. Selamat malam Mas Zaki, Pak Surokim. Ya, selamat malam. Baik, saya ingin mengonfirmasi dulu ke Mas Zaki. Mas Zaki, jadi akan seperti apa pembagian wilayah untuk kampanye perdana besok? Katanya Pak Prabowo di Jawa Barat, Mas Gibran di Jawa Tengah, seperti itu Mas Zaki? Ya, rencananya seperti itu. Jadi di Sabtu ini Pak Prabowo akan mengunjungi ada 4 tempat di Tasikmalaya setahu kami. Ya, lalu juga Mas Gibran akan di Jawa Tengah. Nanti di hari Minggunya akan berbeda tempat. Nah, tapi kita satu-satu aja dulu ya, biar teman-teman juga semua siap nanti datangan Pak Prabowo besok dan juga Mas Gibran. Karena bagaimanapun kan beliau-beliau ini kan pejabat publik ya, dan beliau-beliau ke depannya memang berencana untuk cuti fokusnya hanya di Sabtu Minggu. Jadi di hari biasa akan fokus mengerjakan tugas tanggung jawabnya sebagai pejabat publik, sebagai Menhan maupun sebagai Wali Kota Solo. Lalu rencananya Sabtu Minggu lah yang akan digunakan untuk kampanye. Meskipun mungkin untuk di kesempatan-kesempatan tertentu bisa jadi bukan hanya di Sabtu Minggu, gitu. Ya, nah ini rencananya juga
nantinya ini kita tentu ya ada program unggulan yang kita sampaikan ya, yaitu mengenai makan siang gratis dan minum susu gratis. Nah ini akan terus didengung-dengungkan dan disampaikan kepada publik ketika beliau-beliau keliling-keliling ini. Karena ini penting ini Mbak, ya. Mungkin bagi yang belum mengetahui, ini sudah 76 negara. Nah, di dunia yang melakukan hal serupa, dan ada organisasinya Mbak, namanya School Meal Coalition. Gitu, bisa, publik juga bisa tahu. Dan ini dampaknya luar biasa. Ya, dampaknya bagi perbaikan gizi, bagi menjaga nutrisi, bagi menjaga stunting, dan juga untuk dampak ekonomi hutannya ada, lalu juga pendidikan, membantu juga. Jadi mohon maaf Mbak, untuk yang menengah ke bawah atau yang masuk dalam kategori miskin, itu dengan adanya program ini, mereka tahu nih kan mereka susah, makan pun kadang sehari susah. Tapi begitu tahu anaknya, oh kalau masuk ke sekolah dapat makan nih, udah aman nih makan bergizinya nih gitu, ya cenderung akan mendorong anaknya masuk sekolah. Nah ini penelitian dan pengalaman di negara-negara lain. Nah inilah yang kemudian akan menjadi salah satu program unggulan yang akan terus didengungkan oleh Pak Prabowo, oleh Mas Gibran ketika berkeliling-keliling nantinya Mbak, memulai kampanye ketika menyapa masyarakat. Salah satu program unggulan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Tapi kalau bicara mengenai Jawa Barat sendiri, Mas Zaky, kita tahu adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak. Apakah ini yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi perdana kampanye Pak Prabowo besok? Ya tentunya kalau kita lihat Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini kan provinsi-provinsi dengan jumlah pemilih yang sangat-sangat besar ya gitu, dan cenderung dominan dibandingkan daerah luar Jawa. Tentu saja bagaimanapun Pak Prabowo ini kan kuat di Jawa Barat, ya kita juga banyak yang menyambangi, yang ingin agar beliau mendatangi para pendukungnya gitu. Berbagai elemen kan udah berbagi nih sebenarnya kita. Ada yang ingin kemarin sempat mau Jawa Timur duluan, tapi akhirnya nanti kita putuskan di Jawa Barat dulu gitu. Karena bagaimana menunjukkan kan ada klaim-klaim seakan-akan yang kuat siapa gitu. Nah kami ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini masih mendapat tempat, masih memiliki banyak pendukung di Jawa Barat. Dan Jawa Barat ini basisnya kami juga. Karena kan tadi saya ketemu juga dengan Kang Emil ya, Ridwan Kamil. Yang menjadi TKD Jawa Barat. Ini kan menjadi suatu kekuatan tersendiri juga. Nah ini sekedar simbol dan syarat. Dan Tasikmalaya kita tahu daerah tempatnya wakilnya dulu ya, meskipun sekarang sudah beda. Bukan tempatkan di kami kan gitu. Ya kan? Tapi kita kuat di sini gitu. Baik, Pak Surakim, kalau Anda sendiri melihatnya apa sih sebenarnya untung rugi berkampanye di akhir pekan? Ya sebenarnya itu soal pilihan, soal membangun opini, dan saya kira masing-masing tim ses punya rencana, tim pemenangan juga punya strategi ya, yang kemudian ditawarkan kepada publik. Itu saya kira bagian dari strategi ya Pak. Dan tentang efektivitasnya tentu kita akan bisa ukur kelak itu ya, apakah kemudian kampanye yang sepanjang waktu atau kampanye yang hanya mengambil waktu di weekend, efektivitasnya mana, itu nanti akan bisa dilihat pada perolehan elektabilitas ya. Dan tiap tim sukses, tim pemenangan pasti sudah punya ya alasan, sudah punya reasoning untuk melakukan kampanye, dan pilihan untuk menggarap Pulau Jawa saya kira masuk akal karena memang hampir 53% pemilih itu memang terkonsentrasi di Jawa. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih tertinggi di Indonesia, lalu kemudian disusul Jawa Timur sebagai provinsi dengan pemilih terbesar kedua. Memang kedua daerah itu dari sisi jumlah akan sangat strategis ya secara geopolitik, dan siapapun saya kira paslon tentu berkeinginan untuk bisa menguasai dua daerah itu, terlebih Jawa Timur ya, terlebih Jawa Timur karena selama ini Jawa Timur relatif agak berbeda jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dinamika yang terjadi di Jawa Timur jauh lebih heterogen ya dari sisi voters. Dan itu yang membuat pemenang pemilu di Jawa Timur bisa berubah-ubah, ya, bisa berganti-ganti. Dan ini yang membuat kemudian kenapa Jawa Timur akan selalu menjadi kunci bagi kemenangan di Pilpres Indonesia. Orang selalu mengatakan, oh ayo Indonesia itu ya Jawa Timur. Sehingga kalau pilihannya akan memprioritaskan Jawa Timur, menyapa
voters-voters di Jawa Timur, menurut saya masuk akal. Nah, bicara mengenai Jawa Timur, Mas Zaki, hari Rabu lalu kan memang Ketua TKN sempat menyebut Jawa Timur yang akan menjadi lokasi perdana, tapi sepertinya ada perubahan ya, jadinya di Jawa Barat. Kapan artinya akan ke Jawa Timur atau ke Surabaya? Ya, kita lihat Mbak untuk agenda, karena bagaimanapun kan sebenarnya Pak Prabowo ini sudah sering sekali ke Jawa Timur, ya, bahkan sebelum kampanye. Kan beliau minggu lalu misalnya baru saja diundang ya menghadiri beberapa agenda di Jawa Timur. Jadi kami melihat bahwa ya kita sebaiknya meskipun Jawa Timur tidak menjadi salah satu prioritas, ya kita mulailah minggu ini di Jawa Barat gitu, ya kan, minggu ini di Jawa Barat. Nah, karena bagaimanapun ada beberapa event, ada beberapa kegiatan undangan yang sebelumnya Pak Prabowo hadiri untuk kegiatan di Jawa Timur gitu. Nah, jadi kami memutuskan untuk minggu ini kita ke Jawa Barat dulu. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai Jawa Tengah, tadi juga disebutkan ya Jawa Tengah ini kan battleground juga gitu. Bagaimana kita ingin menang besar misalnya, ya Jawa Tengah ini harus kita kuasai juga. Nah, ini yang menjadi kunci juga gitu. Bagaimana kita masuk ke Jawa Barat, bagaimana kita masuk ke Jawa Tengah ini nih gitu. Ya. Baik, Pak Surokim, tadi Anda sudah sempat singgung sedikit. Jawa Timur ini karakternya berbeda dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Artinya apa yang harus dilakukan paslon jika ingin meraih hati pemilih di Jawa Timur? Karakternya seperti apa? Agak unik ya, karena kalau kita lihat dari sisi heterogenitas, peta budayanya juga sangat beragam, latar belakang masyarakatnya juga berbeda, setting kultur budayanya juga berbeda-beda. Ada yang ya kalau kita belajar tentang setting budaya Jawa Timur itu ada yang dikenal sebagai budaya Are, budaya Madura, budaya Bandalungan, budaya Mataraman, budaya Pantura, itu yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lain. Sehingga memang kadang-kala ada partai politik atau kandidat yang kuat di satu wilayah tertentu, tapi belum tentu juga dia kuat juga di wilayah lainnya di Jawa Timur. Sehingga itu yang kemudian membuat Jawa Timur kenapa relatif sangat heterogen, belum termasuk yang di kepulauan. Jawa Timur juga memiliki 126 kepulauan yang secara elektoral juga lumayan ya, signifikan untuk bisa menyumbang. Dan itu yang membuat kenapa kemudian Jawa Timur selama ini itu memang menjadi penentu gitu ya, karena relatif heterogen tadi. Sehingga memang dibutuhkan strategi yang memang tidak mudah ya untuk menaklukkan Jawa Timur. Karena saya sebut tadi, antara wilayah yang urban, wilayah yang rural, wilayah yang dengan karakter budaya satu dengan lainnya berbeda-beda tadi itu. Tapi ini menjadi tantangan dan setiap paslon harus memang cermat ya untuk menerapkan strategi pendekatan ya. Dan saya mempercayai bahwa di era seperti sekarang ini memang faktor gabungan, strategi gabungan itu akan jauh lebih bermanfaat ya, karena memang tidak ada satu variabel yang kemudian bisa menjadi penentu ini paling efektif, apalagi di Jawa Timur gitu. Apa yang diterapkan di peta budaya Are misalnya Surabaya, Malang itu belum tentu efektif juga bisa diterapkan di peta budaya Mataraman. Ya, wilayah-wilayah yang dekat dengan wilayah Jawa Tengah Jogja, begitu juga dengan wilayah yang Jawa Timur bagian timur, ya, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Jember, yang itu menjadi budaya Are Osing gitu ya, yang itu sekali lagi menunjukkan betapa sangat beragamnya, sehingga dalam konteks seperti ini memang diperlukan banyak akal ya, banyak jaringan untuk bisa menaklukkan Jawa Timur. Agak berbeda dengan Jawa Barat yang mungkin relatif homogen dalam tanda kutip. Saya kira Jawa Timur memang butuh ekstra usaha untuk tim ses, tim pemenangan. Saya kira ini wilayah yang sungguh-sungguh tidak mudah untuk ditaklukkan, dan betul memang Pak Prabowo relatif sudah sering berkunjung ya ke tokoh-tokoh sentral di Jawa Timur. Ya, beliau juga rajin ya untuk mengunjungi titik-titik basis dukungan beliau gitu. Tapi dari pemilu ke pemilu ini juga perlu tentu untuk revitalisasi kembali, dievaluasi kembali, karena memang faktor tadi itu ya, angka pemilih liar saya sebut sebagai pemilih yang belum menetapkan pilihan tadi kadang-kadang jauh lebih besar.
Oke, strateginya harus berbeda-beda di setiap wilayah. Iya, Mas Zaki, apakah betul. hal ini sudah juga menjadi concern dari TKN sendiri bahwa di Jawa Timur ini pendekatannya harus berbeda-beda karena budayanya pun ternyata sangat banyak, sangat beragam? Ya, memang berbeda, Mbak. Gitu. Karena bagaimanapun kan kita bisa tahu ya, kalau di Jawa Timur ini ada daerah yang dikenal sebagai Tapal Kuda, lalu yang dikenal sebagai Mataraman tadi yang seperti yang sudah disampaikan. Nah, kami tetapi di Jawa Timur ini juga memiliki optimisme tinggi. Bagaimanapun, Mbak, saat ini bersama Pak Prabowo, ada Partai Demokrat, ada Pak SBY, ada Mas AHY. Pak SBY ini berpengalaman memenangkan pemilu, Mbak. 2 kali juga termasuk pernah besar. Suaranya besar sekali di Jawa Timur waktu itu. Di luar itu, yang kedua, Demokrat juga basis kami di Jawa Timur salah satunya. Kemudian yang ketiga, perlu diingat, ada Pak Dekarwo yang pernah menjadi gubernur 2 kali. Di eranya Pak SBY dulu, lalu sekarang ada Ibu Hovifah juga gitu ya. Bagaimanapun kita memiliki kekuatan yang tadi tokoh-tokoh sentral punya yang berpengalaman memenangkan pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat daerah juga ada di kami gitu. Lalu kita juga punya mesin partai yang sangat-sangat kuat ini. Ada Demokrat, ada Golkar, Gerindra, PAN dan teman-teman partai lainnya gitu yang sudah terbukti memiliki basis juga di Jawa Timur. Ini kan kombinasi yang luar biasa. Apalagi kita punya tokoh yang capable ya, yang punya kapabilitas, yang istilahnya itu punya daya jual tinggi gitu, yang publik itu seneng gitu ya melihatnya. Apalagi ternyata kan sekarang publik melihat nih sisi humanis dari Pak Prabowo gitu, yang selama ini cenderung orang kok tidak melihat ya gitu kan, betapa beliau ternyata asik, senang bercanda. Kan selama ini kan bukan itu yang orang tahu. Padahal ini kan karakter asli beliau memang seperti itu. Kalau udah sering bertemu dengan beliau ya begitu gayanya gitu. Nah ini kan menjadi kelebihan-kelebihan yang menurut kami akan optimalisasi, tapi tentu saja semua itu ya akan dirangkai dalam satu kesatuan kebersamaan TKN, TKD juga, dan yang paling penting turun Mbak menyapa masyarakat. Bukan hanya Pak Prabowo, bukan hanya Mas Gibran-nya, tapi juga kami di TKN, kami juga di TKD maupun para caleg Mbak, para caleg dari semua partai politik, koalisi pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran juga akan turun tangan bersama-sama memenangkan beliau. Siapa yang akan mengomandani kampanye di Jawa Timur nanti? Bu Kofifa atau Mas Emil Dardak atau ada nama lain, Mas Zaki? Ya, rencananya nama lain Pak. Nanti akan diumumkan tentunya oleh Pak Nusron Wahid ya, selaku sekretaris TKN ataupun nanti oleh Pak Ruslan. Ada nama yang kami lihat bagaimana kerja-kerja beliau selama ini sangatlah baik ya dan cukup efektif nanti dalam memimpin. Jadi bukan Bu Kofifa ya, Mas Zaki? Ya kita lihat saja nanti ya. Kan begini Mbak, kalau misalnya beliau masih pejabat publik, kita jadikan ini kan harus mundur segera, kan begitu? Oke, baik. Ya kan? Kan ada pilihan lah di kita kan bahwa kalau masih pejabat publik ya, jadi kita nggak ingin juga mengganggu kerja-kerja beliau sebagai pejabat publik yang amat dibutuhkan negeri ini kan begitu. Ya, tapi jika dirasa memang sangat diperlukan segera ya kita tentu meminta beliau, tapi kalau enggak mungkin bisa jadi akan ada tokoh-tokoh lain juga yang bisa mengisi posisi itu, dan ketika pada waktunya ya beliau akan bergabung juga ketika tidak lagi menjabat sebagai gubernur Pak gitu. Baik, Pak Surokim, terakhir mungkin ya, kalau di pemilih di Jawa Timur ini apakah pilihan partai politik ini menentukan siapa capres yang akan dipilih oleh masyarakatnya? Ya, betapapun namanya partai politik pasti punya pendukung fanatik ya. Ada yang strike mengikuti pilihan partai sama dengan pilihan yang ada di Pilpres. Tapi Jawa Timur agak hati-hati ya untuk urusan ini. Bagaimana terjadi pada satu partai tertentu, pilihan terhadap partai legislatif itu bisa berbeda jauh dengan pilihan mereka yang ada di pemilu presiden gitu. Jadi itu sesuatu yang selama ini kita amati. Jadi yang strike voters tadi kadang-kadang tidak muncul gitu di Jawa Timur. Walaupun harus kita akui bahwa memang selalu ada kontribusi antara 10-15% pemilih-pemilih fanatik yang ada di partai politik. Tapi selebihnya swing voter, undecided voter selalu menjadi menarik di Jawa Timur karena hingga H-1 itu masih ada 11% yang belum bukan. Baik, kita nantikan bersama kampanye perdana dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terima kasih Mas Zaki, Pak Surokim sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.